Salam S4K. Ini materi tentang proper S4K, yaitu sebuah perjalanan menuju keserupaan dengan Kristus. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia memperoleh hidup yang kekal. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian ayat lain menyatakan bahwa orang yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat menjadi anak dan ahli warisnya. Ini terdapat dalam Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Itu artinya surga adalah menjadi milik kita. Bahkan nama kita dimeteraikan untuk menjadi pemilik surga. Lukas 10 ayat 20 menyatakan demikian. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Dari uraian di atas, jelas bahwa setiap kita yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dipastikan terdaftar menjadi anak-anaknya dan menjadi ahli waris kerajaan surga. Itu artinya surga sudah pasti menjadi milik kita. Dan untuk itu Tuhan Yesus pergi ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Dalam Yohanes 14 ayat 2 dikatakan, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, apakah semua orang yang mendapatkan kepastian memiliki surga dapat masuk surga? Mari kita lihat dalam Matius 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jelas di sini bahwa memiliki surga dan masuk surga adalah dua hal yang sangat berbeda. Kita menjadi pemilik surga karena Tuhan memberikan. Tetapi kita tidak tahu di mana surga itu berada. Hanya Tuhan yang tahu karena Dia yang menyiapkan surga itu untuk kita. Jadi Tuhan yang menyiapkan dan mengundang kita untuk datang menerima surga. Undangan Tuhan disertai dengan petunjuk jalan yang harus kita lalui. Jadi kita yang dipastikan menjadi pemilik surga belum tentu bisa masuk surga. Pemilik surga bisa masuk surga kalau dia mengikuti petunjuk dan arahan Tuhan sebagai wujud nyata dari melakukan kehendak Bapa di surga. Dari sini dapat dijelaskan bahwa kekristenan bicara tentang sebuah perjalanan. Melakukan kehendak Bapa di surga adalah berjalan dalam perjalanan yang diwajibkan bagi kita. Proses perjalanan kekristenan
dapat digambarkan melalui perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan yang disebut tanah perjanjian. Dalam Keluaran 33 ayat 1 dikatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu." Tuhan sudah siapkan Kanaan yang menjadi hak milik bangsa Israel. Yang harus dilakukan mereka untuk mendapat hak miliknya adalah dengan melakukan kehendak Allah, yaitu keluar dari Mesir untuk melakukan proses perjalanan menuju tanah Kanaan. Bangsa Israel tidak tahu tanah Kanaan itu di mana, maka untuk bisa sampai di sana, mereka harus mengikuti arahan Tuhan. Proses perjalanan bangsa Israel menunjukkan bahwa ada sebagian besar yang tidak bisa masuk ke tanah Kanaan karena mengambil jalannya sendiri, mengabaikan arahan dan koreksi Tuhan. Bahkan dalam perjalanannya, sebagian dari mereka terjebak mengikuti jalan alternatif yang ditawarkan setan, sehingga mereka tersesat menuju lorong yang gelap. Mereka yang masuk jeratan setan adalah mereka yang menginginkan yang jahat sehingga mereka tewas di padang gurun. Mereka yang masuk jeratan setan adalah mereka menjadi penyembah-penyembah berhala. Mereka yang masuk jeratan setan adalah mereka yang melakukan percabulan sehingga suatu hari telah tewas 23.000 orang. Mereka yang masuk jeratan setan adalah mereka yang mencobai Tuhan sehingga mati dipagut ular. Mereka yang masuk jeratan setan adalah mereka yang bersungut-sungut sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Tuhan telah siapkan tanah Kanaan untuk semua bangsa Israel. Tetapi tidak semua bangsa Israel bisa masuk tanah Kanaan karena mereka tidak melakukan bagiannya, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Hidup kita merupakan sebuah perjalanan. Dan perjalanan bangsa Israel merupakan gambaran perjalanan hidup kita saat ini. Tuhan sudah siapkan surga yang dijanjikan untuk menjadi milik kita. Kita tinggal bangun dan berjalan menuju tempat di mana surga telah disiapkan Tuhan. Persoalannya, kita tidak tahu di mana surga itu berada. Untuk mencapai ke sana, satu-satunya cara adalah dengan selalu mendengar arahan Tuhan. Arahan Tuhan adalah firman Tuhan, yaitu cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, "Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Firman Tuhan adalah arahan dan koreksi buat kita sebagai anak-anak Tuhan dalam menjalani proses perjalanan menuju surga. Tanpa firman, sama saja kita berjalan tanpa menggunakan GPS. Dan akibatnya, kita pasti tersesat. Jadi tetaplah gunakan GPS kita dengan jalan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Cara sederhana untuk dapat merenungkan firman Tuhan adalah dengan menghafal ayat per ayat. Semula satu ayat dalam satu minggu, dihafal dan dilafalkan setiap saat sampai Tuhan berbicara. Jika proses itu berjalan, kita akan merasakan bahwa firman itu benar-benar hidup, sehingga kita dimampukan Tuhan untuk menerima arahan dan melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendaknya adalah satu-satunya jalan yang Tuhan sediakan dalam proses perjalanan untuk masuk ke dalam surga. Nah, ternyata setan juga menyiapkan banyak jalan untuk mengelabui anak-anak Tuhan agar anak-anak Tuhan memilih jalan yang setan tawarkan. Jalan yang ditawarkan setan seolah-olah membawa kebahagiaan, tapi sebenarnya merupakan jalan yang menuju lorong gelap yang ujungnya maut. Kehendak Tuhan adalah arahan dan koreksi
yang setiap saat diteriakkan Tuhan. Proses perjalanan kita sama seperti proses perjalanan bangsa Israel. Untuk melakukan bagian kita, yaitu berjalan menuju surga yang disiapkan Tuhan. Tuhan Yesus hanya memberi satu jalan, yaitu jalan salib. Yohanes 14 ayat 6 berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tuhan tidak memberikan jalan alternatif, hanya satu jalan. Dan untuk bisa masuk melalui Yesus, satu-satunya jalan adalah harus mengikut Yesus. Matius 16 ayat 24 berkata demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Untuk melalui jalan yang dimaui Tuhan memang tidak mudah, bahkan penuh penderitaan. Untuk mampu memikul salib diperlukan penyangkalan diri. Tidak mudah duduk diam mendengar orang mengajari kita, sementara kita tahu bahwa kemampuan kita lebih dari dia. Tidak mudah melepaskan pengampunan, sementara mereka telah melakukan kejahatan yang berat terhadap diri kita. Tidak mudah merelakan sebagian harta kita hilang, setelah kita tahu kehilangan itu akibat ditipu teman sendiri. Kekristenan itu paradok. Gaya hidup dunia bertolak belakang dengan gaya hidup kekristenan. Jadi penderitaan adalah bagian dari kehidupan anak-anak Tuhan. Filipi 1 ayat 29 berkata, "Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia." Dunia melihat kekristenan adalah suatu kebodohan. Dan itulah salib yang harus kita pikul. Sementara setan memberi banyak jalan alternatif untuk menaruh jebakan, sehingga banyak anak Tuhan yang terperangkap. Tawaran setan selalu menggiurkan, memberikan kebahagiaan sesaat. Jalannya sangat mudah, seolah-olah memberikan jalan pintas untuk mendapatkan keindahan menuju surga. Tapi ujungnya, lorong gelap yang menuju maut. Jebakan setan sesungguhnya tidak berubah. Senjatanya sudah pernah dilakukan untuk menjebak Yesus, tapi gagal. Dan senjata itu kembali digunakan untuk menjebak anak-anak Tuhan. Senjatanya ada dalam 1 Yohanes 2 ayat 16-17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bertahun-tahun kita hidup di bawah kekuasaan dunia, di mana keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup menguasai gaya hidup kita. Dunia benar-benar memperbudak gaya hidup manusia. Sebagaimana bangsa Israel diperbudak Mesir selama 400 tahun lamanya. Meninggalkan Mesir dengan makanan melimpah dan memilih berjalan menyusuri padang pasir adalah sebuah penderitaan. Dan penderitaan itu harus dialami untuk menghancurkan mental budak dan menumbuhkan mental anak raja. Bagi sebagian besar bangsa Israel yang bermental budak, mereka mengeluhkan penderitaan yang mereka alami. Mereka memandang ke belakang betapa nyamannya hidup di Mesir, walaupun menjadi budak. Dan akhirnya mereka tidak dapat masuk ke dalam tanah Kanaan karena mati di tengah padang belantara. Tapi sebagian lain yang mempunyai mental anak raja menghadapi penderitaan ini dengan gagah berani. Bahkan menikmati penderitaan yang dialami karena mereka memandang janji Tuhan di mana tanah Kanaan menjadi milik mereka. Dan dalam prosesnya mereka yakin bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah membiarkan mereka dan sekali-kali tidak pernah meninggalkan mereka. Dan terbukti mereka mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan untuk mereka miliki. Sebagaimana seorang atlet binaraga, untuk menjadi atlet binaraga yang sukses,
Dia harus rela merasakan penderitaan dari waktu ke waktu. Penderitaan yang dialami bukan lagi sebuah penderitaan, karena harus dengan cara itu dia akan mendapatkan bentuk tubuh yang ideal sebagai atlet binaraga. Dia harus terus menikmati prosesnya hingga benar-benar mencapai tubuh yang diinginkan sampai menjadi juara. Jadi, untuk bisa masuk surga, Tuhan hanya memberi satu jalan, yaitu melakukan kehendak Bapa di surga, yang digambarkan dalam proses jalan salib. Firman Tuhan adalah arahan dan koreksi, agar proses perjalanannya tetap pada satu jalan, yaitu jalan salib. Tanpa firman, sama saja kita berjalan tanpa menggunakan GPS. Dan akibatnya, kita pasti tergoda menerima tawaran setan untuk melalui jalan alternatif yang dia buat. Setelah sekian lama kita dikuasai keinginan dunia, maka kecenderungan kita selalu tergoda menerima tawaran setan. Untuk itu, maka perlu adanya tuntunan sebagai respon agar perjalanan kita tetap dalam jalur kehendak Tuhan, yaitu dengan memperkenalkan proper S4K. Proper S4K adalah singkatan dari proses perenungan S4K. Proper S4K merupakan tuntunan atau arahan sebuah perjalanan rohani untuk mencapai keserupaan dengan Kristus yang dibuktikan melalui gaya hidup penuh syukur, yang pada akhirnya kita sebagai ahli waris kerajaan surga diarahkan untuk masuk menuju surga mulia yang menjadi milik kita. Untuk memaksimalkan proses keserupaan dengan Kristus, maka kita harus merenungkan kasih Tuhan melalui kekuatan firman-Nya. Bacalah sampai Tuhan bicara. Keutamaan bentuk kasih Tuhan dinyatakan melalui firman yang ditulis dalam Alkitab. Firman Tuhan adalah petunjuk yang mengarahkan proses perjalanan kita menuju rumah yang disiapkan Yesus bagi kita. Jadi firman itu adalah GPS buat proses perjalanan kita. Ketika kita mendengar Tuhan bicara, Tuhan selalu memberi koreksi dalam setiap kesempatan. Untuk mengakui koreksi firman Tuhan dengan jujur, membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Secara manusiawi hal ini tidak mudah. Seringkali kita berdalih dengan memberi beribu alasan yang masuk akal. Mata hati kita dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga kita tidak dapat melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Untuk itu, kita harus membiarkan Roh Kudus bekerja dengan leluasa menyelidiki hati kita. Setiap firman yang kita renungkan selalu mengandung unsur koreksi, dan setiap koreksi menuntut sebuah pengakuan. Pengakuan adalah awal dari pemulihan, dan yang lebih dahsyat lagi adalah bahwa pengakuan menciptakan kebangunan rohani. Ketika kita memperoleh kekuatan dari Tuhan untuk mengakui kesalahan kita, maka saat itu juga Tuhan menaruh keinginannya menjadi keinginan kita. Ketika Tuhan menaruh keinginannya, maka keinginan yang tertanam di dalam diri kita adalah keinginan roh. Dalam Roma 8 ayat 5 dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Maka keinginan yang ditanamkan Tuhan dalam hidup kita membuat kita selalu memikirkan hal-hal yang dari roh, sehingga kita dimampukan untuk berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Dalam upaya untuk mewujudkan keinginan kita, Tuhan senantiasa menyertai. Dia tidak pernah membiarkan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Saat kita gagal mewujudkan keinginan Tuhan, Tuhan selalu memberi kesempatan dan memberi semangat untuk berjuang. Seberapapun seringnya kita mengalami kegagalan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia terus memberi kesempatan sampai pada akhirnya kita dimampukan untuk mewujudkan keinginan itu hingga berhasil. Jadi ingatlah, keberhasilan yang kita capai itu karena penyertaan Tuhan. Agar proper S4K ini terus menjadi kerinduan bagi setiap anak-anak Tuhan,
Maka bersamaan dengan ditayangkannya proper S4K, selalu disertai dengan lagu pujian dan penyembahan untuk orang dewasa, dan lagu pujian dan penyembahan anak untuk anak-anak sekolah minggu. Dengan begitu, dunia akan dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Firman Tuhan dibentangkan untuk diakui, agar kebangunan rohani terjadi setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. S4K, yes!